Halo sahabat YouTuber di seluruh dunia. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat fenomenal ya. Beliau adalah seorang YouTuber juga dengan channel yang saya lihat sudah 1000 subscribe. Beliau adalah Bang Bul. Beliau berkunjung di tempat saya, Pendopo Gama. Nanti saya akan bertanya-tanya tentang mengenai politik yang sedang terjadi di Indonesia ini, Indonesia yang sangat tercinta. Yuk kita mulai. Nanti kita juga akan, selain politik, kita juga nanti ngobrol tentang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan cinta. Seru kan? Yuk kita bertanya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang? Baik selalu Mas saya. Bang, kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah sudah mampir ke tempat saya. Kita ngobrol tentang politik Pak. Bagaimana yang terjadi saat ini di Indonesia tercinta ini, karena saya tidak begitu menyimak tentang politik yang terjadi di negara tercinta ini. Saya ngurusin ekonomi terus. Silakan Pak. Ya. Berarti Santai aja, Pak. Santai. Ngobrol santai ya, santai. Jadi ngobrol santai, temanya banyak sekali. Ada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan cinta. Nah itu yang terpenting dari kelima poin itu adalah cinta dan kasih sayang. Karena apa? Karena Tuhan ini menciptakan alam semesta beserta isinya dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, selama politik, selama hukum, selama ekonomi dan interaksi sosial dilihat dengan cinta dan kasih sayang, maka saya yakin kebahagiaan, ketentraman, kedamaian bagi seluruh bangsa ini. Memang terdapat banyak friksi, terdapat banyak perbedaan cara pandang, terdapat banyak paradigma dan opini. Itu sah-sah saja, karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki akal. Nah, tentunya berkesimpulan terhadap sesuatu hal atas fakta-fakta sosial, atas segala gejala dan fenomena yang ada di sekeliling kita itu tentunya berdasarkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Tergantung dari mana cara pandangnya. Makanya adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan opini, adanya perbedaan paradigma, itu seyogianya haruslah saling melengkapi antara opini yang satu dengan opini yang lain, paradigma yang satu dengan paradigma yang lain. Kenapa? Semua itu berangkat dari subjektivitas berdasarkan pengamatan, penelitian, dan kesimpulan diri atas fakta-fakta yang ada. Nah, dari beberapa subjektivitas ini berkesimpulan, kemudian diharapkan melahirkan satu objektivitas dari berbagai pandangan dan opini serta paradigma dari personal-personal tadi. Nah, tetapi alangkah idealnya ketika kita menyampaikan satu paradigma, satu pandangan, baik itu secara subjektif juga, harus memiliki pengetahuan. Sehingga nanti ketika kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan wawasan dan keilmuan, tidak laprak di karu-karuan, kan gitu. Makanya kita membahas terutama tentang politik ini, saya membacanya bahwa menjelang Pilpres ini situasi
cukup memanas. Konstelasi politik sudah mulai bergeliat menggelinding arah kemana tujuan keputusan partai untuk mengusung beberapa nama calon presiden yang disodorkan. Tentunya untuk meningkatkan elektabilitas seseorang menjadi calon presiden harus banyak-banyak melakukan interaksi sosial, harus banyak-banyak melakukan komunikasi sosial. Nah, dari situ nanti akan melahirkan satu kesimpulan dan berbagai objektivitas tadi untuk mengerucut siapa calon presiden tentunya yang diharapkan oleh bangsa ini. Nah, itu dinamika, jadi biarkan saja semua itu berjalan sesuai dengan dinamika yang ada. Karena saya yakin masyarakat di kita ini sudah cerdas. Saya memandangnya walaupun memang banyak di berbagai kalangan di lapisan masyarakat, nampaknya money politik itu masih cukup memberikan warna dominan dalam dunia politik di Nusantara. Tapi saya yakin itulah fakta yang ada. Terus kemudian juga dengan sendirinya masyarakat akan menyadari ketika politik berkegiatan dilakukan secara transaksional, maka kemudian melahirkan satu pimpinan bangsa ini yang bersifat transaksional. Pada prinsipnya, seorang pemimpin itu harus memiliki leadership dan jiwa sosial yang sangat tinggi, kepedulian, rasa empati terhadap nestapa, terhadap penderitaan, terhadap tujuan dan visi yang sama untuk memajukan bangsa ini. Kalau sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu adalah sosok pemimpin yang bersifat transaksional. Kenapa? Karena ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan mengeluarkan uang yang banyak untuk disebarkan pada saat pesta pemilu nanti. Terus kemudian berapa modal yang saya keluarkan, maka itu pun harus kembali balik modal. Nah, dari situlah pola-pola transaksional juga ternyata telah merusak sendi-sendi demokrasi di bangsa kita. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Masyarakatnya maunya seperti itu. Saya yakin perguliran dinamika sosial akan berubah terus menjadi baik. Karena apa? Ketika masyarakat sudah tidak mengutamakan transaksional, saya yakin akan muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki niat baik, memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kepentingan bangsa yang besar. Itu Mas Arya. Jadi menurut pandangan saya, biarkan semua itu berjalan. Jadi menurut Abang, transaksi money politik ini masih terjadi? Oh, jelas sangat-sangat terjadi. Ya, kita melihat dari yang terkecil saja. Pemilihan demokrasi sebetulnya di Indonesia ini, kalau berbicara pelaksanaan demokrasi, masyarakat di tingkat desa itu sudah terbiasa memilih kepala desanya, sudah terbiasa memilih gubernur. Jadi sebetulnya praktek-praktek politik dan demokrasi itu bukan hal yang baru, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa. Sudah terbiasa. Ya, namanya perbedaan pemilihan kepala desa dengan berbagai resiko dan konsekuensi itu biasa. Baik Bang, karena sudah terbiasa jadi sulit dihilangkan gitu ya? Ya, itu amat sangat sulit dihilangkan. Tetapi nanti ketika pemimpin dipilih berdasarkan kapitalnya, terutama dari sisi money politiknya, maka saya yakin kepemimpinannya itu
tidak melahirkan sosok leadership yang memiliki empati terhadap nilai-nilai sosial yang ada. Nah, dari situlah maka pemimpin yang transaksional, masyarakat yang transaksional melalui proses alam itu akan terjadi pergeseran dan menjauh, kemudian menimbulkan paradigma baru bahwa ternyata dalam mencari sosok pemimpin tidak hanya karena faktor popularitas, tidak hanya karena faktor money politik, tetapi juga yang terpenting adalah leadership dan rasa empati terhadap berbagai nilai-nilai sosial yang ada di bangsa. Ya tadi tapi kan sulit dibilang kan yang money politik ini. Jadi ya menurut pandangan saya akan terjadi seperti itu tadi, seperti itu nanti gimana? Ya di samping tadi proses natural, nanti masyarakat akan menyadari ketika memilih sosok pemimpin yang transaksional, tentunya tidak akan memiliki rasa empati terhadap masyarakat. Di situ masyarakat akan sadar. Artinya kita ini memilih pemimpin yang betul-betul memiliki leadership, memiliki nilai-nilai empati terhadap sosial kemasyarakatan. Jadi kesadaran itu akan terbentuk dengan sendiri. Di samping itu ada fungsi hukum yang melakukan perubahan-perubahan secara pasti ketika nilai-nilai demokrasi dilecehkan dengan praktek-praktek politik. Dari sini hukum harus bergerak tegas, harus bergerak cepat dan bergerak tegas terhadap berbagai praktek-praktek yang ada dalam menjelang pesta demokrasi. Sosok pemimpin seperti apa sih yang menurut Bang Gul ini yang pas gitu? Sekarang kan ada beberapa yang diajukan, contohnya si A, si B, gitu. Kita nggak usah sebut nama lah. Seperti apa Bang untuk memimpin bangsa ya Indonesia yang besar ini? Yang pertama dan utama adalah sosok Pancasilais. Itu penting. Artinya para pendiri bangsa ini sudah sepakat landasan dasar konstitusi kita ini adalah Pancasila dengan berbagai keragaman budaya, berbagai keyakinan, berbagai agama, semua hidup di bangsa yang berbineka tunggal ika. Artinya pemimpin yang berpancasila itu adalah pemimpin yang betul-betul mengayomi semua kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kebudayaan, dan itu harus dilindungi semua. Kita ini sebagai negara wajib untuk menyelenggarakan satu pemerintahan yang betul-betul tidak berpihak kepada salah satu golongan, tetapi juga melindungi semua golongan, baik secara suku, adat, budaya maupun agama. Itu penting sekali. Nah, setelah itu tentunya harus piawai memiliki karakter leadership tadi. Apa itu leadership tadi? Mampu membaca peluang-peluang, mampu membaca potensi-potensi bangsa ini yang ada. Terus kemudian menjadi satu kekuatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat menengah, tingkat bawah, perangkat semua secara gotong royong terpadu dan harus itu segera dilakukan. Kenapa? Kita pelajari dari krisis moneter yang tahun 90 tadi. Ternyata yang mampu bertahan itu terhadap badai krisis moneter adalah pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah. Tingkat di atas itu tumbang. Kenapa? Karena banyak ketergantungan. Tidak mengutamakan kemandirian. Tapi kalau ekonomi kerakyatan tadi, semua tetap berdiri saya. Dan saya merasakan itu. Kenapa?
Karena pengusaha-pengusaha di tingkat menengah ke bawah ini itu mereka melakukan kegiatan usaha berdasarkan potensi-potensi yang dia miliki, tidak kemudian bergantung pada kepentingan-kepentingan yang besar, apalagi kepentingan luar negeri. Otomatis ketika terjadi krismon, maka runtuh semua istana bisnis yang dibangun. Tapi ini Bang, para pengusaha-pengusaha kecil juga kan sekarang ini kesulitan modal. Itu gimana? Sebetulnya di bawah pemerintahan kita ini sudah ada banyak berbagai program. Kredit usaha rakyat ada, terus juga ada program-program CSR dari berbagai perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan untuk katakanlah meningkatkan taraf hidup, baik itu dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi kesejahteraan ekonomi. Itu juga kewajiban perusahaan-perusahaan yang sudah ada di sekitar itu. Instrumen perbankan kita sudah banyak menggulirkan dana-dana untuk kegiatan UMKM itu sendiri. Jadi saya rasa tinggal bagaimana kita ini betul-betul mengelola anggaran yang ada. Tentunya diharapkan ada perguliran dana sehingga tidak stagnan di berbagai kelompok perorangan. Jadi betul-betul bila perlu ada pendampingan dalam sisi kegiatan usaha sehingga rasio bisnisnya itu yaitu ketemu dan dapat dipertanggungjawabkan ketika kita menggunakan pinjaman-pinjaman dana dari instrumen tadi maupun juga dari kegiatan-kegiatan corporate social responsibility. Santai dulu Bang ya. Minum dulu kopinya. Minum dulu ya. Pemirsa. Tenang. Kita lanjut. Silakan Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Boleh ya pemirsa sambil merokok karena supaya santai, supaya tidak tegang. Lanjut Bang. Ya. Akhir-akhir ini Indonesia katanya di tahun 2003 ini mengalami, kemarin 2002 ini digembar-gemborkan krisis ekonomi apa itu? Yang dunia gelap tuh Bang. Saya nyebutnya agak susah. Ya. Karena banyak perusahaan akan tumbang lah, ini kan udah masuk 2023 ya. Sebetulnya dunia gelap itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena di dunia ini ada negara-negara adidaya yang mempunyai kekuatan militer, kekuatan ekonomi yang apa, tentunya berusaha melakukan ekspansi kegiatan bisnisnya. Ekspansi juga melakukan bagaimana menebarkan isme-isme berdasarkan apa yang diyakininya oleh berbagai negara besar. Di situ akan terjadi konflik kepentingan. Dan terjadi konflik kepentingan, ya kita lihat saja sekarang bagaimana Amerika dengan sekutunya, terus kemudian Rusia melakukan agresi militer di Ukraina. Itu adalah salah satu bentuk yang nyata bahwa kalau ini terus berkembang, konflik ini semakin tinggi, tidak bisa dikendalikan. Sedangkan negara-negara itu punya kekuatan nuklir yang sangat dahsyat. Kalau itu tombol dipencet, gelaplah sudah dunia. Ya, nah maka menurut saya bahwa kita abaikan hal-hal seperti ini. Yang pasti
kita ini harus maju, berkembang berdasarkan potensi yang dimiliki. Jadi manakala kita mandiri berdasarkan kekuatan bangsa kita sendiri, saya yakin kita nggak butuh mereka. Bila perlu, Indonesia atau negara merah putih ini memiliki kekuatan baru, jadi super power di dunia ini. Itu bukan hal yang mustahil, bukan. Bisa saja terjadi. Berangkat dari titik awal bahwa kita harus belajar mencintai produk dalam negeri, sudah itu titik. Baik dari fashion, style, maupun dari kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita harus mengutamakan potensi-potensi alam yang kita miliki. Kenapa? Dengan kita menggunakan produk Indonesia, maka dengan sendirinya akan meningkatkan juga keuntungan pihak perusahaan-perusahaan yang mengelola, terus kemudian juga meningkatkan kesejahteraan bagi pekerjanya. Jadi muter di Indonesia saja sudah. Saya yakin mampu Indonesia. Tetapi kadang ada anak-anak zaman sekarang itu lebih mencintai produk luar negeri. Nah itu dia. Itu juga salah satu keprihatinan yang saya lihat. Bangsa Amerika sekarang kan banyak jadi tolak ukur ya, style fashion, pola barat-baratan itu menjadi kegaduhan generasi muda di kita ini. Seolah kita ini tidak memiliki identitas sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan, sebagai bangsa yang memiliki akar kultur budaya yang sangat tinggi, peradaban yang sangat tinggi, sehingga kita harus mengadopsi nilai-nilai liberal yang tumbuh berkembang di negara-negara. Kalau kita melihat sejarah, Amerika itu adalah pendatang kebanyakan karena suku aslinya India. Lalu suku Aborigin masuk, negara Eropa masuk. Nah di sana sebetulnya tidak memiliki akar rumpun budaya yang tinggi. Karena Amerikanya sudah hilang. Aslinya India itu adalah suku asli Amerika. Ya kan bukan Amerika saja. Sekarang ini banyak masuk juga gaya ke Arab-Araban. Ya sepanjang apakah itu ke Arab-Araban, apakah itu ke Barat-Barat atau ke Timur-Timuran, sepanjang tidak berbenturan dengan nilai-nilai budaya bangsa kita, ya tidak masalah. Yang jadi masalah ini budaya-budaya luar kita adopsi, tentu dianggap sebagai trending, terus kemudian terjadi benturan-benturan dengan kultur dan budaya bangsa kita. Nah itu yang jadi masalah. Dan itu sudah terjadi. Ya, Makanya ke Arab-Araban. ya, Bahkan ada beberapa orang yang mencoba menghilangkan budaya. Contohnya di budaya kita, misalnya kalau ada orang meninggal, kan sudah tradisi dari zaman nenek moyang dulu kan, orang-orang tua kita kan ada yang namanya tahlilan, mencoba itu dihilangkan. Itu ya, sebetulnya hal itu berangkat daripada berbagai pemahaman yang diadopsi. Nah, Islam ini juga ada 4 macam. Kalau di Indonesia ini itu dominan macam Imam Syafi'i, maka adanya tahlil, adanya syukuran, ya itu sesuai dengan nafas kultur budaya di bangsa kita ini. Contohnya di Jawa itu beli makan asal ngumpul itu ya begitu ya, tidak apa-apa, itu kan silaturahmi ya. Adapun nanti saya yakin kalau ada nilai-nilai baru yang belum dikembangkan di tengah masyarakat, saya yakin
masyarakat mampu COVID. Iya, maksudnya gini, kalau dunia barat masuk itu kan apa ya, sudah dari dulu ya. Nah, sebenarnya juga itu juga dari dulu, cuman menurut saya terasa banget gitu benturannya tuh. Tidak boleh tahlilan lah, tidak boleh wiridan lah, tidak boleh sholawatan dan lain sebagainya lah. Ya. Jadi berusaha menghilangkan. Ya, itu kan berdasarkan keyakinan masing-masingnya. Sedangkan negara itu pada prinsipnya harus melindungi semua kegiatan keagamaan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Itu silakan sepanjang ada kelompok tidak memaksakan kehendaknya keyakinannya ke kelompok yang lain, ya silakan saja. Karena negara berdiri untuk melindungi semua warga negara yang melakukan kegiatan ibadah ini berdasarkan keyakinan. Betul situnya, Mas. Betul, Pak. Nah, yang saya takutkan kan ke anak-anak kita. Anak kita kan nanti digiringnya ke sana. Gimana kalau kita meninggal dikubur doang? Ya itu kembali lagi kepada keyakinan. Karena sebetulnya bagi saya bahwa keyakinan bertuhan itu ya sangat subjektif sekali. Kita ini beragama kadang juga ada faktor kan? Karena kita orang tuanya Islam, dibesarkan dalam lingkungan Islam, maka kita tidak akan Islam. Itu juga Baliknya ya. ini ya sebaliknya. Jadi kita harus betul-betul memahami dalam beragama itu berdasarkan keyakinan, jangan ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan begitulah akhirnya seperti ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur. Kenapa? Karena pemahaman tentang keagamaan yang mereka lakukan ini adalah pemahaman yang bukan berdasarkan keyakinan kebenarannya, tapi juga pemahaman yang ditanamkan secara dogmatis dari orang-orang tua lingkungan kepada generasi kita sendiri. Maka oleh karenanya seyogianya dalam berkeyakinan, dalam bertuhan harus memiliki keyakinan dalam dirinya. Kita gali keyakinan-keyakinan itu. Mana potensi-potensi kebenaran itu yang sebenarnya. Nah, itu tentunya sangat subjektif sekali. Itu ranahnya silakan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang religius dan spiritual. Itu Ya, karena kita lagi diskusi kan apa salahnya. Mendingan kita. Yang penting negara hadir untuk mengayomi semua kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentunya berdasarkan keyakinan. Ya, negara hadir di situ ketika terjadi konflik, negara harus hadir di situ. Karena ya begitulah, di lapangan itu saya sering Ya, kalau secara umum kan hanya digembar-gemborkan dunia barat masuk. Tapi menurut saya dunia Arab juga sudah mulai masuk. ya saya berkesimpulan bahwa mau budaya Arab, mau budaya Barat kan gitu. Sepanjang itu tidak berbenturan dengan identitas bangsa kita, dengan kultur budaya bangsa kita ini, ya sudah kita terima, ya kan gitu. Tetapi kalau berbenturan dengan kultur dan budaya bangsa kita ini, nanti juga masyarakat akan bergerak, masyarakat akan menilai mana kultur budaya asli Indonesia Nusantara ini dan mana kultur budaya yang didakarkan dan dihadirkan di tengah-tengah bumi Nusantara itu sendiri. Makanya Ketua PBNU juga dalam Harlah 1 Abad NU menyampaikan bahwa melarang keras dalam praktek politik yang menggunakan identitas. Ya sehingga nanti ya seperti tadi mengutamakan, mengedepankan nilai-nilai keyakinan terhadap para konstituen. Itu juga saya rasa kita sudah jelas bahwa Indonesia ini berdiri
dengan merah putih dan Pancasilanya. Bhinneka Tunggal Ika itu seyogianya menjadi pedoman landasan dasar bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan. Nah, cuma kalau sudah mengatasnamakan agama tertentu, rawan terjadi konflik. Kenapa? Karena orientasinya keyakinan agama itu adalah soleh. Makanya banyak orang-orang yang nekat kalau urusan agama. Maka sudah hal-hal seperti jangan dijadikan dan dibesar-besarkan menjadi potensi konflik. Walaupun pada prinsipnya politik itu adalah praktek dan strategi untuk merebut, menguasai dan mempertahankan kekuasaan. Itulah politik. Tetapi tentunya ada koridor-koridor kita bagaimana kita beretika dalam melakukan kegiatan politik, agar tentunya kepentingan kekuasaan ini juga kemudian jangan sampai menghancurkan, jangan sampai merusak sendi kultur budaya bangsa yang sudah menjadi satu kesepakatan pendiri bangsa, bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, harga mati, ya sudah itu selesai. Kita ini harus fokus kepada bagaimana peningkatan ekonomi dan sejahtera itu. Iya. Jangan berputar-putar kepada Masih ada juga politikus yang menjual agama, terutama agama Islam, karena Islam kan mayoritas. Nah itu juga masyarakat harus terlihat mana tujuan politik praktis dan mana tujuan sosialis. Di situ masyarakat juga harus cerdas. Jangan sampai dijadikan objek terus. Sudah saatnya masyarakat kita menjadi subjek terhadap berbagai pola-pola praktek politik secara praktis itu sendiri. Tentunya dengan ya seperti tadi Mas Ari sampaikan, ada beberapa intrik politik yang kadang dikembangkan meraup keuntungan suara. Nah, saya yakin masyarakat itu sudah mulai memahami, sudah mulai mengerti, dan tentunya kembali bahwa karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tentunya parameter kepemimpinan, parameter kemajuan, parameter idealisme demokrasi itu bermuara kepada sumber daya manusia di masyarakatnya sendiri. Karena apa? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tingkat sumber daya manusia di kalangan masyarakat ini juga menjadi penentu pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Tergantung kecerdasan masyarakat. Gitu. Karena pada akhirnya sekarang one man man, masyarakat punya satu suara untuk dirinya. Dulu yang namanya perbedaan itu wow, luar biasa, harus satu suara. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya informasi-informasi yang begitu akses cepat ditangkap oleh masyarakat, di situ juga ada sisi positifnya, bahwa percepatan komunikasi, percepatan informasi itu bisa langsung ke masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bisa mencerna apa dan mesti bagaimana dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di minum lagi. Ya, Santai dulu permisa. Kita minum dulu ya. ini apa Mas? Kangkir nih. Cangkir merah putih loya. Nah, kebetulan saya ini adminnya. Oh, Anggotanya banyak sekali. merah putih lah ya Pak. Tuh, nanti kita hadirkan di studio. Studionya dan Bang belum jadi. Nanti kalau jadi kita kabarin ya.
studio merah putih lawyer. Nah tentunya kalau kita bicara lawyer, nah lain kita ngobrol tentang hukum. Tentunya menarik sekali kalau kita bicara tentang hukum. Kebetulan abang kita ini seorang advokat senior di daerahnya. Kita ngobrol hukumnya. Gimana bang? Siap. Tentang hukum di Indonesia ini apakah masih adil untuk orang-orang yang memerlukan keadilan atau masih tumpul ke bawah? Apa gimana bang? Jadi sebetulnya kalau undang-undang itu cukup ideal. Dari pasal ke pasalnya itu juga dilahirkan di parlemen berdasarkan kajian-kajian di parlemen dan eksekutif punya presiden. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesamaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketertiban itu ideal di undang-undang. Nah sebetulnya yang jadi masalah itu dalam hal law enforcement, dalam hal penegakan hukumnya itu sebetulnya Prakteknya. iya. Kenapa? Yang melakukan praktek penegakan hukum itu adalah manusia sudah. Ya kan? Saya rasa bukan dari sisi hukum saja, dari sisi ekonomi juga pelaku usaha terjadi gesekan benturan, terjadi korupsi, terjadi monopoli. Dalam dunia politik juga sama. Praktek-prakteknya terjadi oligarki, ya, terjadi ya intrik-intrik bagaimana untuk menguasai kekuasaan. Semua sama sebetulnya. Karena sepanjang itu manusia yang menegakkan, ya sudah putranya seperti itu. Mainannya ya begitu-begitu juga. Nah sekarang adalah yang terpenting adalah moral dan niat kita. Ketika kita berniat terjun di dunia politik, kita ini apa tujuan politik? Kalau tujuan untuk mencari kekayaan, bukan ranahnya di sini. Politik itu bertujuan adalah untuk membuat satu keputusan-keputusan yang sehingga bisa melahirkan, membuka, memberikan peluang pada intinya untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa. Nah kalau kepentingan ekonomi untuk menjadi kaya masuk ke politik itu salah. Yang terjadi kemudian orang ingin kaya masuk ke dunia politik. Ketika sudah memiliki kekuasaan, maka akan melakukan praktek kekuasaannya untuk meraup kekayaan yang sebesar-besarnya. Itu bang, itu yang sering terjadi. Masuk ke dunia politik untuk memudahkan proyeknya supaya proyeknya lancar. Tapi perlu diingat pula dalam kegiatan pesta demokrasi itu, biayanya sangat tinggi. Di situ butuh kapital. Dari situ karena kepentingan pengusaha masuk memberikan modal kepada calon dengan bentuk bergening pembagian jatah proyek-proyekan. Nah sekarang sebetulnya berarti kan berawal dari transaksi tingkat masyarakat itu. Kalau saja masyarakatnya mau memilih pemimpin tidak berdasarkan transaksional, sehingga ongkos politik itu tidak melambung tinggi, saya yakin praktek bagi-bagi kursi, bagi-bagi jatah proyek itu juga akan berkurang. Karena apa? Seseorang calon pemimpin ketika dihadapkan menjelang pemilu butuh uang besar untuk kemenangannya. Nah, datanglah kapital masuk.
Mas atau Pak, saya kasih modal agar kamu jadi pemenang nanti. Tapi ingat ya, kalau jadi menang, kalau itu proyek A, B, C, saya masuk di situ sebagai pelapis. Nah itu kan berawal daripada tingginya ongkos politik. Ya, tingginya ongkos politik, kenapa? Ya karena transaksional tadi. Jadi kembali lagi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu aja sudah muter-muternya. Sepanjang masyarakatnya masih memilih pola-pola transaksional, ya maka sepanjang itu pula kapital akan bermain merubah segala kepentingan. Ya karena masih ada rakyatnya kita, kalau mau nyoblos harus ada punyalah, jadi sulit sekali. Ya saya tidak juga menyalahkan, karena memang Masih ada, tidak semua. ya. Kadang pejabat-pejabat juga ketika menjadi pemimpin tidak apa, tidak proaktif. Akhirnya masa sepertinya masa itu awas nanti. Kalau habis masa jabatan, nah itu kan, karena ya aduh susah ini. Ini ibarat telur dan ayam. Mana yang harus dibenahi? Ya, masyarakat bisa berperilaku transaksional karena juga mendapatkan pejabat yang tidak amanah. Akhirnya masyarakat awas loh ya, kalau menjelang pemilu naik puterannya begitu. Jadi harus sama-sama menyadari bahwa berpolitik itu tujuan membangun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Sehingga Indonesia ini kembali menemukan kejayaannya seperti di era Majapahit. Itu kan harapannya kan seperti itu. Ya, kita harus berangkat dari diri kita masing-masing dulu. Kita tarik lagi ke hukum, Pak. Ke politik lagi. Hukum. Nah, menurut Abang di Indonesia ini apakah sudah betul-betul ditegakkan atau masih gimana ya? Abu-abu. Hukumnya nih. Ya, hukumnya. Karena masih ada suara-suara lantang, wah katanya kalau hukum itu tumpul ke bawah, Kalau ke atas. iya, tajam ke atas. Jadi menurut saya begitu. Sebetulnya bukan di dunia hukum saja begitu. Di politik juga sama. Ada kapital besar, Bisa bermain besar gitu. bisa bermain besar, bisa berpolitik. Tapi setidaknya daripada rejim-rejim sebelumnya, bahwa dengan adanya medsos ini masyarakat akan menjadi tim penilai, berkomentar secara langsung terhadap status media sosial yang melihat atau tidak, yang dirasakan menurut pandangannya ini tidak memenuhi rasa keadilan. Jadi begini, berbicara komentator itu biasanya lebih pandai daripada pemain, seperti pemain bola sih. Ya. Sepertinya komentator ini lebih pandai daripada pemainnya. Netizen ya bisa bilang. Maha benar kan. Jadi netizen itu. Hukum itu keilmuan, pengetahuan dan wawasan dan disiplin ilmu. Ketika yang berkomentar dalam status di media sosial itu tidak memiliki wawasan dan pengetahuan, terus kalimat-kalimatnya dijadikan patokan dari kebenaran dan keadilan berdasarkan versinya, ya rusak. Artinya karena hukum itu adalah disiplin ilmu, seyogianya ketika kita memberikan komentar-komentar itu juga harus dilakukan kajian-kajian. Apakah kita ini menyampaikan pandangan ini
kemampuan di bidang itu. Ya kan mereka hanya komentar. Nah, karena komentar tadi jangan dijadikan patokan. Bukan berarti karena hanya sekedar komentar lantas kita berkomentar seenaknya. Tidak bisa begitu. Komentator itu setidaknya juga harus memiliki wawasan tentang itu, sehingga ketika menyampaikan, karena komentarnya itu kalau ditulis di kamar pribadi, terus di apa itu, di buku diari pribadi, nggak apa-apa. Masalahnya komentarnya itu di-up ke publik, gitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai melakukan kajian diri bahwa sebenarnya kita ini apakah betul-betul sudah memiliki keilmuan tentang itu. Karena kalau kita menyerahkan sesuatu hal kepada orang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, maka kehancuranlah yang ada. Iya kan? Betul, betul. Iya. Karena hukum itu diatur secara jelas dalam pasal. Terus kemudian bagaimana proses hukum itu bisa sesuai dengan materi-materi baik formil maupun material dalam kandungan pasal-pasal tadi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita terapkan pasal tersebut. Itu yang perlu dipahami. Cara mengulik unsur itu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan juga. Jadi anasir-anasir hukum tadi, peristiwa-peristiwa hukum, fakta-fakta hukum tadi juga harus sesuai dengan materi-materi, kalimat-kalimat yang ada dalam pasal. Nah, satu materi saja, satu kata saja tidak terpenuhi dalam peristiwa hukum itu sendiri, maka pasal itu tidak bisa diterapkan atas perbuatan tindak pidana atau perbuatan hukum itu sendiri. Itu yang perlu dipahami. Lantas kemudian, dia mau punya duit jadi bisa dilakukan. Dia mau punya backingan jadi bisa dilakukan. Begitu sekarang. Jadi hukum itu adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma yang hidup di masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, meliputi lembaga-lembaga hukum yang menegakkan kaidah-kaidah norma. Artinya ada institusi-institusi hukum yang memang diberikan kewenangan oleh hukum untuk menegakkan kaidah-kaidah itu. Nah, tentunya institusi ini, institusi hukum personil yang sudah dibekali dengan itu. Kalau ada sesuatu hal yang memang dirasa ini tidak punya rasa keadilan, ada upaya-upaya hukum. Ini juga kita harus bijaksana dalam melakukan kegiatan bermedia sosial. Ya, harus bijaksana. Kenapa? Karena jangan sampai jarimu adalah pisau. Kalau dulu mah ini ya, Mulutmu adalah pisau. sekarang jarimu. Iya. Berubah jadi pisau. Artinya dia kalimat tajam-tajam bisa menusuk dirinya sendiri. Karena undang-undang IT kita bisa. Jadi kita harus mengedepankan kebijaksanaan, cermat sebelum menggunakan media sosial. Itu aja harapan saya. Kenapa? Karena yang kita ketik komen-komen itu dibaca oleh publik. Kalau komen-komennya di buku diari ini ada masalah. Mau nulis berapapun, bagaimanapun kalimatnya, ini kan dikonsumsi publik. Makanya ya kita sedikit bijaksana dalam Oke bang, ingin lagi kalau mau rokok dirokok lagi, silakan. enak sekali diskusi sama kalian ya. Bebas merokok, bebas kopi. Bebas lah. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi
lagi tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum sudah kita bahas di pembahasan lebih jauh di video berikutnya. Nah, saat ini saya mau bertanya satu lagi kepada YouTuber kita ini tentang cinta. Siapa? Menurut Abang, cinta itu apa sih? Nah, cinta itu adalah perasaan yang mana terdiri dari kasih sayang, kerinduan, dan kecemburuan, bahkan juga nafsu. Marahan ada nafsu itu. Ya, nafsu itu ada kepentingan biologis maksud saya. Jadi 4 komponen inilah cinta itu sendiri. Sebetulnya cinta itu anugerah, cuma kadang cinta juga dijadikan satu alat atau kepentingan atas nama cinta untuk kepentingan. Misalkan untuk kepentingan harta atas nama cinta, Bisnis, untuk kepentingan bisnis atas nama cinta, politik, ada juga ya? ya, iya seperti itu. Nah, makanya semuanya itu terlihat daripada perilaku dan praktek dalam mempertahankan cinta itu sendiri. Cinta itu harus ada yang hebat, akan ada tetap, dan itu adalah anugerah Tuhan. Namun kalau cinta sudah dimotori dengan kepentingan tertentu, itu bukan cinta lagi. Yang dimaksud anugerah Tuhan itu seperti apa? Cinta anugerah Tuhan itu gimana maksudnya? Iya. Tanpa pemberian dari Tuhan, mana bisa kita merasakan cinta? Kasih sayang itu adalah energi Tuhan yang dihadirkan dalam diri manusia. Contoh untuk membedakannya, binatang dia punya cinta, ya, tetapi terkadang nafsunya itu lebih dominan. Kita lihat bagaimana orang tua induk ayam melindungi anak ayam. Berbagai di YouTube kita bisa lihat induk ayam ini berusaha melindungi anak ayam. Nah, kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena kasih sayang, siapa yang menggerakkan ayam melindungi anak-anak? Berarti begini dong, misalnya saya mencintai si A, berarti itu Tuhan yang menggerakkan gitu. Bagaimana? Jadi yang mendatangkan cinta Iya. Tuhan, ya, yang mendatangkan itu adalah yang menghadirkan cinta itu. Nah, namun tetap yang melaksanakan itu adalah kita sendiri, pelaksanaannya itu. Jadi kita yang menggerakkan, bukan Tuhan ya. Iya sudah. Cinta itu dihadirkan oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan. Nah, tetap nanti personalnya akan menggerakkan energi cinta itu. Cinta memang ada dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan. Kalau bayangkan kalau manusia dikasih rasa cinta dan kasih sayang, wah sudah hancur dari dulu dunia ini. Iya kan? Sayang juga hancur dari para semua dikendalikan oleh ambisi, amarah, murka dan nafsu. Nuklir itu dengan mudahnya takut. Kenapa? Ini ada rasa cinta dan ada rasa kasih sayang. Dan lalu dicinta dan kasih sayang itu tidak ada pada diri manusia. Pada binatang itu ada. Cuman binatang itu lebih dominan. Nafsunya lebih dominan Daripada cintanya gitu. Kenapa? Karena manusia, karena ada yang menyatakan bahwa
Manusia itu hewan yang berakal. Artinya manusia ini memiliki karakter potensi seperti hewan. Ya, karena diberikan nafsu oleh Tuhan. Tetapi nafsu itu harus ada, tetapi kita harus bisa mengendalikan. Bagaimana agar nafsu ini kemudian menjadi satu energi bagi kita untuk memotivasi kita, sehingga energi-energi tadi melahirkan satu dampak-dampak dan kegiatan positif dalam kehidupan kita. Gitu mas. Baiklah. Pemirsa, ngobrol-ngobrol tentang cinta, penasaran kan? Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Kita akan bedah satu persatu: politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan cinta. Nah, sekarang karena waktunya sudah zuhur, kita break dulu. Kita ketemu di video berikutnya ya. Kita sapa dulu, Bro. Silakan. Selamat berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.